Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Begini firman Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tema renungan kita pada malam hari ini, tetap waspada. Tetap waspada. Kita ini sudah percaya. Kita sudah beriman kepada Tuhan. Tapi kita dituntut untuk tetap waspada. Karena kita masih ada di dunia ini, tempat di mana penguasa-penguasa dunia, di mana iblis berkuasa. Maka sewaktu-waktu ketika kita tidak bisa menjaga diri kita, hidup kita, itulah kesempatan iblis untuk menjatuhkan kita. Itulah kesempatan iblis untuk menarik kita pada kehendaknya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tetap waspada. Artinya kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga bukan hanya saja dalam kehidupan nyata, tetapi kita juga berjaga-jaga dalam kehidupan pikiran kita, dalam kehidupan berpikir, dalam kehidupan pengajaran. Kenapa? Kalau kita hanya menjaga diri kita secara nyata, artinya bahwa kita menjaga perkataan kita, tindakan kita. Oke, benar, tapi yang sering dipakai oleh iblis itu adalah pikiran kita. Sehingga orang paling gampang disesatkan memulai dari mana? Itu dari pikiran, dari pemahamannya. Ketika pemahaman, pengajaran, doktrin ditanam dalam diri seseorang, dan ketika doktrin itu adalah salah, pengajaran itu adalah salah, itu kesempatan besar iblis untuk menarik orang itu menjadi bagian dalam kelompoknya. Sehingga tidak heran kalau orang baik selama ini dia bergaul dengan kita. Kalau kita melihat orang bersama dengan kita, tapi ujung-ujungnya kita dengar sudah bom bunuh diri, sudah menjadi radikal, sudah menjadi teroris. Kenapa? Karena dimulai dari pikiran, pengajaran. Itu firman Allah berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Kita berjaga-jaga dalam segala hal. Kita menjaga diri kita dalam segala hal. Bukan hanya saja pada tindakan kita sehari-hari, tetapi dalam pengajaran-pengajaran yang kita terima, dari khotbah-khotbah yang disampaikan, kita harus saring kembali apakah sesuai dengan firman Allah atau tidak, apakah bertentangan dengan firman Allah atau tidak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus belajar ini. Kenapa? Supaya halusinasi kita itu tidak digunakan oleh si iblis menjadi kesempatan buat dia untuk memakai kita
menjadi bagian dalam kelompok mereka. Ini bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah mengingatkan muridnya Petrus tetap waspada, berjaga-jaga. Ketika Tuhan Yesus pergi berdoa, dia kembali melihat para murid sedang tertidur. Dia berkata, tetap berjaga-jaga, waspada. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, fenomena saat-saat ini kita dituntut lebih banyak kita berjaga-jaga, dituntut lebih banyak waspada. Kenapa? Kesempatan untuk melakukan kejahatan itu sangat besar. Kesempatan untuk melakukan yang tidak sesuai dengan firman Allah itu sangat ada. Kenapa? Karena orang-orang di sekeliling kita, karena lingkungan kita, itu bisa menjadi alat iblis untuk menjatuhkan kita, untuk menyeret kita kepada kejahatan. Bagaimana supaya kita waspada? Bagaimana supaya kita bisa melawan musuh kita, iblis? Yang saya maksud di sini, yang mau menyeret kita kepada kejahatan, kepada kelompoknya, supaya kita tidak hidup lagi sesuai dengan firman Allah. Perhatikan ayat 9, 1 Petrus pasal 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Hanya satu, Bapak Ibu. Iman ini tetap teguh. Iman ini tetap kuat. Iman itu tetap berpegang pada firman Allah, kepada Yesus Kristus, sehingga kita tidak mudah digoncangkan oleh iblis. Tidak mudah diseret oleh iblis pada kehidupan mereka. Bapak Ibu, ada orang bertanya begini, iblis itu di mana sih? Apakah iblis itu ada di sini? Ada di sana? Bapak Ibu, iblis itu ada di mana saja. Dan iblis itu mungkin kita tidak bisa lihat, tapi iblis itu bisa memakai orang-orang di sekitar kita. Bisa iblis itu juga orang yang ada di sekitar kita, yang mau menghancurkan kehidupan kita, yang mau menyeret kita pada kesesatan. Bapak Ibu, kalau kita melihat orang sekarang tiba-tiba dia datang, dia mengajak kita untuk merampok, itulah iblis. Tiba-tiba ada orang sekarang dia mengajak kita untuk mencari orang supaya melakukan kejahatan, itulah iblis. Ngapain tanya lagi di mana iblis? Itu firman Allah bahwa berjaga-jagalah, karena di sekitar kita itu banyak manusia-manusia yang sudah dipakai oleh iblis untuk menyeret kita ikut dia. Bapak Ibu, tetap berjaga-jaga, tetap waspada, baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pergaulan, kepada siapa kita bergaul harus kita lihat, supaya kita jangan terseret kepada kejahatan dan ikut maunya iblis. Kita juga harus berjaga-jaga dalam setiap pengajaran-pengajaran yang kita terima. Kenapa? Kalau pengajaran-pengajaran yang salah yang kita terima oleh orang-orang yang menyampaikan pengajaran, kita akan menjadi manusia-manusia yang wujud manusia tetapi kelakuan iblis. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita, memotivasi kita, serta memberikan pemahaman-pemahaman yang baru dalam kehidupan kita
dalam menjalani hidup ini hari lepas hari. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.